Baginda Pauline Lumban Gaol, penjaga keadilan, penegak kedaulatan laut, dan tokoh adat Kalimantan Barat. Pontianak, sosok tegas namun bersahaja ini menjadi buah bibir di Kalimantan Barat. Namanya dikenal bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat. Dialah Baginda Pauline Lumban Gaol, SH, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang membawa semangat baru dalam penegakan hukum dan pelayanan publik di wilayah perbatasan Indonesia ini. Dari marga Lumban Gaol ke meja keadilan. Lahir dari keluarga Batak bermarga Lumban Gaol, Baginda Pauline tumbuh dalam tradisi kuat akan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan keteguhan moral. Marga Lumban Gaol sendiri merupakan keturunan Raja Naipospos, salah satu raja marga Batak Toba yang disegani. Nilai-nilai kepemimpinan yang diwariskan leluhur itulah yang tampaknya terus mengalir dalam darah dan sikapnya. Meski latar belakang pendidikannya belum banyak diungkap ke publik, karyanya di dunia hukum membuktikan bahwa ia adalah sosok profesional yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Gelar sarjana hukum dan magister hukum yang ia raih menjadi fondasi awal perjalanannya mengabdi di institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Karir dan jejak pengabdian. Karir Baginda Pauline Lumban Gaol merangkak dari bawah. Ia pernah menjabat di berbagai wilayah sebagai jaksa, hingga kemudian dipercaya mengemban tugas strategis sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Sejak menjabat, ia langsung bergerak cepat membangun komunikasi dan sinergi lintas lembaga. Ia mendatangi langsung pimpinan instansi seperti Kemenkumham Kalbar, kepolisian, pengadilan, hingga tokoh masyarakat dan adat. Tujuannya satu, mempererat kerjasama demi menghadirkan keadilan dan pelayanan hukum yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Aksi tegas, penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Salah satu gebrakan monumental yang menjadikan namanya diperhitungkan secara nasional adalah ketika ia menyerahkan 26 kapal asing pencuri ikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Susi Pujiastuti, untuk ditenggelamkan. Kapal-kapal ini adalah hasil tangkapan dari PSDKP Kalbar dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2018. Sebanyak 16 dari kapal tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Penenggelaman ini bukan sekadar simbol, melainkan bentuk nyata dari penegakan hukum, perlindungan kekayaan laut nasional, dan penjagaan kedaulatan NKRI, tegasnya. Menariknya, eksekusi penenggelaman kapal tidak menggunakan bahan peledak, melainkan dilakukan dengan teknik ramah lingkungan, kapal dimasukkan beban berat lalu diisi air hingga tenggelam. Metode ini dinilai lebih efisien, aman, dan tidak mencemari laut. Dianugerahi gelar adat dari Kerajaan Amantubiloh. Atas kiprahnya di bumi Tanjung Pura, Kerajaan Amantubiloh Mempawah, memberikan penghargaan adat yang sangat langka kepada Baginda Pauline Lumban Gaol. Ia diberi gelar kehormatan Pangeran Nata Argia dengan gelar adat, Yang Mulia Sri Setia Amantubiloh. Penyematan dilakukan langsung oleh Raja Mempawah ke-13, Yang Mulia Dr. Ir. Mardan Adijaya Kusuma Ibrahim, MSek, sebagai bentuk pengakuan atas peran Baginda dalam menjaga hukum, budaya, dan integritas wilayah Kalbar. Tak hanya Baginda, sang istri Rominar Sibarani juga turut mendapat gelar kehormatan sebagai Datin Petinggi. Sosok pemimpin yang menginspirasi. Rekan-rekannya di lingkungan hukum mengenalnya sebagai pribadi yang tegas namun rendah hati, disiplin namun humanis. Ia tidak hanya fokus pada aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan kultural masyarakat Kalimantan Barat. Melalui pendekatan personal dan nilai-nilai luhur yang dibawa dari akar budayanya, Baginda berhasil menjadi tokoh yang menjembatani antara kekuasaan, keadilan, dan kearifan lokal. Demikianlah profil singkat Baginda Pauline Lumban Gaol. Sekian dan terima kasih.